adik-adik yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa? Yes. Ya, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sungguh baik di dalam kehidupan kita. Dia boleh menjaga kita pada saat kita tertidur pada malam hari, dan pada pagi ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, semuanya karena cinta kasih Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya adik-adik, pada bulan Desember ini kita akan merayakan hari Natal. Ya, adik-adik tahu tidak hari Natal apa? Ya, hari Natal adalah hari di mana kita merayakan hari kelahiran Yesus Kristus yang adalah juru selamat kita. Untuk itu kita harus bersuka cita ya. Ya, setiap hari kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Kita harus memuji Tuhan setiap hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Bukan hanya hari Minggu saja ya. Oke, mari kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan lagu Senin sampai Minggu Engkau Tetap Raja. Ya adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Ya, kita nyanyikan lagu Lipatlah Tangan Tutup Mata ya. 1, 2, 3. Lipatlah tangan, tutup mata, untuk berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang sungguh baik di dalam kehidupan kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu dan kasih karunia-Mu yang boleh kami rasakan di sepanjang kehidupan kami hingga pada saat ini. Pada pagi yang indah ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Berkati Tuhan dari awal sampai akhir, dan berkati kami juga yang akan beribadah kepada-Mu. Inilah doa anak-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan ya yang akan dibawakan oleh Kak Yuni. Sebelum itu, semuanya boleh duduk yang manis, siapkan Alkitabnya, dan kita nyanyikan lagu Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu. Shalom adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan cerita Alkitab yang adalah kebenaran. Kami mohon Tuhan menolong kami supaya kami dapat mengerti dengan baik, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, sebelumnya kakak mau bertanya terlebih dahulu. Adakah yang pernah bepergian atau ada yang pernah pulang kampung? Kemana saja misalnya? Oh, ada yang ke Toraja,
ada yang ke Mamasa, ada yang ke Ambon, ada yang ke Papua, ada yang ke Jakarta, Surabaya, ya masih banyak lagi ya. Nah, adik-adik kalau pulang kampung, adik-adik naik apa? Ada yang naik mobil, ada yang naik bus, ada yang naik motor, mungkin karena dekat. Ada yang naik pesawat, mungkin ada juga yang naik kapal ya. Ya, adik-adik, kita mengucap syukur karena ada begitu banyak alat transportasi yang dapat kita gunakan. Jadi mobil, motor, pesawat, ya semuanya disebut alat transportasi. Ya, nah adik-adik, cerita Alkitab kita pada saat ini juga menceritakan mengenai pulang kampung, ya. Oke, mari kita semua membaca Alkitab, ya. Pembacaan Alkitab kita terambil dari Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7. Ya, Kakak bacakan. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka tiba di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ya, demikian adik-adik pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Jadi di dalam cerita Alkitab tadi diceritakan mengenai seorang bapak dan seorang ibu, ya, Bapak Yusuf dan Ibu Maria harus melakukan perjalanan jauh. Mereka harus pulang kampung, ya. Kenapa mereka harus pulang kampung? Ya, karena pada waktu itu pemimpin, ya, Kaisar Agustus ya namanya, menyuruh untuk mendaftarkan semua orang. Jadi orang-orang pulang ke kampungnya untuk mendaftarkan diri, termasuk Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Bapak Yusuf dan Ibu Maria ini tinggal di kota Nazaret. Jadi mereka harus pulang ke kampungnya Bapak Yusuf di Bethlehem. Bapak Yusuf ini adalah keturunan dari Raja Daud. Jarak dari kota Nazaret ke kota Bethlehem ini cukup jauh adik-adik, ya. Dan pada waktu itu tidak seperti sekarang. Waktu itu belum ada mobil, belum ada pesawat, ya, belum ada motor. Jadi perjalanan itu akan terasa sangat jauh. Ya, mungkin yang ada alat transportasi dulu itu hanya menggunakan hewan, ya, kemudian berjalan kaki, ya. Jadi sangat sulit ya. Jadi pada waktu itu Bapak Yusuf dan Ibu Maria tetap melakukan perjalanan pulang kampung. Nah, Ibu Maria ini ternyata sedang mengandung, sedang hamil. Nah, di dalam perut Ibu Maria itu ada bayi Yesus, ya. Nah, adik-adik, akhirnya mereka pun setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh, mereka akhirnya tiba di kota Bethlehem. Nah, tiba di kota Bethlehem, perut Ibu Maria terasa sakit. Artinya sudah mau melahirkan. Nah, Bapak Yusuf dan Ibu Maria mencari tempat untuk beristirahat, ya, rumah penginapan. Namun mereka tidak mendapatkannya
Kasihan ya. Ya, akhirnya karena tidak menemukan tempat penginapan, tempat yang tersedia hanyalah sebuah kandang. Hah? Apa itu kandang? Iya, kandang itu tempat hewan. Tapi disitulah Bapak Yusuf dan Ibu Maria masuk, dan disitulah Ibu Maria melahirkan. Dan akhirnya lahirlah bayi Yesus. Nah, siapa bayi Yesus ini adik-adik? Bayi Yesus ini adalah Tuhan ya, yang datang ke dalam dunia mau menyelamatkan adik-adik, mau menyelamatkan kakak, mau menyelamatkan kita semua dari dosa. Ya, jadi kita harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mengasihi kita sehingga Dia mau datang. Ya. Nah, adik-adik yang terkasih, tak lama lagi kita akan merayakan hari Natal ya, tanggal 25 Desember 2021. Kiranya kita semua bersuka cita menyambut kelahiran bayi Yesus Sang Juru Selamat. Ya, saat ini kita akan masuk ke dalam ayat hafalan ya. Ayat hafalannya ini terdapat di dalam Lukas pasal 2 ayat 11. Lukas pasal 2 ayat 11 bunyinya demikian. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, demikian firman Tuhan. Shalom. Ya, sungguh indah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan, yang dibawakan oleh Kak Yuni. Ya, adik-adik masih ingat tidak cerita tadi tentang apa? Ya, tentang Bapak Yusuf dan Ibu Maria pergi ke kota Daud, di mana? Di Bethlehem, ya. Ya, adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Ya, semuanya boleh siapkan Alkitabnya dan kita menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Dan kita ulangi sekali lagi ya. Aku bawa Adik-adik, mari kita satu di dalam doa syafaat, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas ibadah yang boleh kami lakukan. Kiranya semuanya itu membuat hati Tuhan senang, dan tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami dapat melakukan firman-Mu, supaya kami senantiasa bersuka cita karena kelahiran Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi teman-teman kami yang sakit, kiranya Tuhan akan menjamah mereka sehingga boleh sembuh. Kami berdoa bagi teman-teman kami yang dalam keadaan bersedih, dalam kedukaan, kiranya Tuhan yang akan menghibur semua keluarga. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi kehidupan kami anak-anak-Mu, di dalam kami bermain, di dalam kami belajar, kiranya Tuhan selalu menjaga dan menolong kami. Berkatilah seluruh keluarga kami, berkatilah orang tua kami dan kakak adik kami. Kiranya ya Tuhan, kami semua senantiasa sehat, boleh bersama-sama bersuka cita menyambut hari kelahiran-Mu. Berkati juga ya Tuhan akan pemerintah kami, Bapak Presiden, dan seluruh pemerintah. Kiranya Tuhan akan berikan kekuatan supaya dapat menjaga kota kami, negara kami, sehingga kami dapat merasakan damai. Dan kami juga berdoa bagi semua pelayan Tuhan, Ibu Pendeta, Bapak Pendeta, Bapak dan Ibu Majelis, kakak-kakak pengasuh. Kiranya Tuhan juga menolong supaya dapat melaksanakan pelayanan dengan baik. Ya Tuhan, jagalah kami semua, jauhkan kami dari setiap bencana, jauhkan kami dari setiap hal yang jahat. Kami bersyukur untuk persembahan yang boleh kami berikan. Kiranya
Tuhan menolong supaya persembahan ini dapat dipergunakan dengan baik di dalam pelayanan Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, Ibu Maria melahirkan Yesus di kota Daud, yaitu di Bethlehem. Ya, Yesus boleh lahir ke dunia untuk menjadi juru selamat kita, menjadi juru selamat kakak Kirai dan adik-adik semua. Tuhan Yesus adalah juru selamat kita yang akan menolong kita semua. Ya, untuk itu kita patut mengucap syukur dan bersukacita kepadanya. Ya adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita berdiri dan kita nyanyikan lagu Hai Kota Mungil Bethlehem. Ya, adik-adik, tiba saatnya kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu memohon berkat yang asalnya daripada-Mu. Kiranya damai sukacita akan senantiasa bersama-sama dengan kami saat ini dan selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, boleh duduk kembali. Ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Sampai berjumpa di ibadah minggu online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!